Radio Idola. We got the spirit. Memandu dan membantu. We got the spirit. Nah baiklah, sekarang kita langsung ke Prof. Agus Malabi sebagai seorang budayawan, guru besar FIB Undip. Kalau dari perspektif budaya yang berlaku di masyarakat kita, Prof, menurut Anda program seperti apa sih yang perlu dilakukan agar tujuan pengentasan kemiskinan, mengurangi kesenjangan itu bisa efektif berjalan? Tadi para kepala daerah, Pak Rukma, Ketua DPRD juga sudah menyampaikan tentang kalau revitalisasi pasar ini kan memang dicanangkan oleh Presiden ya. Gimana Anda melihat? Ya, yang pertama saya mengapresiasi sebenarnya tentang revitalisasi pasar tradisional yang sampai 5.000 itu, meskipun itu terlambat sebenarnya. Artinya terlambat ketika tadi keniscayaan tentang globalisasi itu sudah terjadi seperti yang diutarakan Kang Mus itu, justru sekarang dilakukan. Tapi itu juga cukup baik lah daripada tidak. Yang kedua, jangan diinterpretasikan bahwa revitalisasi itu adalah modernisasi. Jadi pasar tradisional jadi modern gitu ya. Karena pasar tradisional itu pada hakikatnya adalah menciptakan serawung budaya. Serawung budaya itu apa sih maknanya? Serawung itu ada 3 hal yang kemudian mencakup. Pertama, dalam serawung itu sebenarnya tidak ada hierarki. Semua orang yang terlibat dalam serawung itu sebenarnya setara. Dalam pasar itulah yang sebenarnya semua setara. Yang masuk ke pasar tidak pernah ditanyakan agamanya apa, pendidikannya apa, dan lain-lain. Ini sebenarnya sebuah strategi yang menarik kalau kita bicara tentang pasar tradisional. Anda mau jabatannya apa di pasar tradisional sangat punya ruang yang sama dengan yang lain. Yang kedua adalah resiprositas. Saling menguntungkan sebenarnya. Siapapun yang terlibat dalam pasar tradisional saling menguntungkan. Di pasar tradisional itu sebenarnya orang yang datang ke sana tidak mesti harus membeli atau bertransaksi, tapi dia bisa bertukar pengalaman, bertegur sapa dengan tetangga dan lain-lain. Di pasar modern mana mungkin begitu kita masuk dalam ruangan gitu, apalagi gerai-gerai yang masuk ke desa-desa itu udah disorot CCTV gitu ya. Orang langsung milih ke produk itu gitu, kemudian ke kasir gitu. Kasirnya juga kadang-kadang cuma sekedar melayani gitu. Nah, di pasar tradisional kadang-kadang bertanya tentang keluarganya, tentang apanya. Pertemuan-pertemuan ini yang menciptakan resiprositas dalam pasar tradisional. Dan yang ketiga sebenarnya kepercayaan. Pasar tradisional itu membangun kepercayaan yang luar biasa menurut saya. Saya masih ingat dulu pasar Klewer itu ada transaksi sampai sekitar 10 atau 15 miliar. Itu hanya ditandai dengan bungkus rokok gitu. Karena ada kepercayaan di situ. Nah, makanya sebenarnya kalau kita bicara revitalisasi, saya setuju dengan pendapat Kang Mus maupun Pak Rukma bahwa kembalikan pada roh pasar itu. Bukan hanya sekedar fisik maksudnya. Bukan fisik bangunan gitu ya. Katakanlah kalau kemudian miliknya untuk milik rakyat pun, tapi ketika aksesnya di situ tidak menciptakan kepercayaan, tidak menciptakan serawung dan lain-lain, tetap saja sebenarnya pasar tradisional itu akan kehilangan dan pasti akan kalah dengan pasar modern dengan fasilitas yang ada dan lain-lain. Iya. Jadi menurut saya kalau pasar tradisional direvitalisasi, menurut saya ini adalah sebuah strategi yang menarik. Yes. Dalam sebuah kegerakan kultural yang saya kira mengembalikan 3 hal tadi. Jadi tegur sapa yang terputus, kecurigaan yang selama ini selalu menggelora, kemudian seringkali sektarian itu. Nah, pasar tradisional akan menjadi sarana yang efektif karena di pasar tradisional itu memangkas hal-hal yang
siapa lu, siapa gua. Ya, individualistis tadi ya. Oke. Intinya revitalisasi bukannya pasar tradisional bukan berarti modern dan menghilangkan ruhnya. Iya. Nah, satu lagi saya ingin bertanya nih, kalau dalam secara historis dulu Mahatma Gandhi dia meminta seluruh rakyatnya tuh untuk tidak lagi membeli garam dari pemerintah kolonial Inggris, yang hasilnya dia mampu ternyata mengusir penjajah Inggris gitu dari India. Nah, kalau dalam konteks Indonesia nih, Prof. Agus Maladi, sikap seperti apa yang sebaiknya perlu kita miliki nih mumpung para kepala daerah lagi di sini? Saya kira kalau saya percaya pada ketiga beliau ini komitmennya kepada pasar tradisional sudah muncul ya. Tapi sebenarnya biarlah pasar modern tetap ada, biar berkembang gitu. Tapi bisa nggak sebenarnya sekelas kampung, sekelas RT RW itu jangan ada berdiri gerai-gerai yang sebenarnya sangat memaksakan gitu ya. Pasar-pasar minimarket yang di kampung-kampung ini kan jadi dengan tetangga aja tidak saling berkenalan. Oke. Masuk ngambil roti sudah cukup. Padahal dulu sebenarnya tempat yang jauh pasar tradisional untuk bertegur sapa gitu. Iya. Nah, menurut saya kalau kita kembali pada pemikiran Mahatma Gandhi, itu adalah bentuk strategi yang menarik. Pasar tradisional lah, mulai dari pasar tradisional, kita sebenarnya bisa melakukan gerakan kultural, bahkan gerakan Trisakti Bung Karno bisa dari situ. Yes, buk tangan. Pendekatannya bagus, kata kuncinya gerakan Trisakti Bung Karno, karena mereka dari Bung Karno semua. Oke, kita semua maksudnya ya. Saya ke Pak Hendy dulu nih, Wali Kota Semarang. Kalau menurut pandangan Pak Hendy ini bukan kampanye lagi Pak, jadi relax saja kali Pak, bukan bukan debat, paslon bukan. Seberapa efektif Pak Hendy kebijakan revitalisasi pasar tradisional dalam menggerakkan perekonomian kalau menurut Anda Pak, di tengah serbuan jaringan retailer modern di seluruh pelosok kampung Pak Hendy? Ya, makanya tadi Prof. Agus mengatakan bahwa pada saat membangun pasar tradisional atau pasar rakyat itu tidak hanya harus membangun fisik tapi juga rohnya. Nah, kami setuju itu, makanya untuk membendung pasar-pasar modern kita juga harus bisa menandingi apa yang sedang dilakukan pasar modern. Tidak mungkin kemudian pasar tradisional para pedagangnya kemudian menjadi sebuah sebuah tempat untuk menandingi pasar modern yang merangsek masuk. Pada saat kemudian pembeli misalnya masuk ke pasar tradisional merasa tidak nyaman. Kemudian ya tadi sampaikan Pak Mustafa ada beceknya, ada perilaku yang secara budaya juga ada positifnya, tapi juga ada juga yang tidak positif, misalnya kurang bersih itu ya Pak. Iya, selain kurang bersih kadang-kadang pedagang itu kan sak penake dhewe gitu loh Mbak ya. Itu harus ada sebuah pelatihan-pelatihan yang kemudian dilakukan oleh kawan-kawan dari Dinas Perdagangan atau Dinas Koperasi agar tumbuh berkembangnya ini kemudian bersama-sama maju. Pasar modernnya boleh karena kita nggak bisa membendung itu, tapi pedagang-pedagang kita yang ada di wilayah pasar rakyat atau pasar tradisional juga kita harapkan tumbuh berkembang dengan dibantu support dari pemerintah masing-masing. Iya. Di Semarang itu Pak Hendy, Kota Semarang punya peraturan daerah Kota Semarang nomor 1 tahun 2014 tentang penataan toko modern. Ya. Apakah ini efektif Pak untuk membatasi ekspansi toko modern? Ya pasti ya, karena dengan adanya perda itu toko modern pada saat dia mau mengajukan izin dia kan harus mengikuti aturan-aturan di dalam daerah kita ini. Jadi ada batasan jaraknya minimal berapa dalam satu teritorial ini, maksimal berapa toko modern, itu juga sudah ada di dalam perda kita. Sudah ada peraturan daerahnya ya Pak Hendy ya. Oke, kita ke Kulon Progo. Kalau Pak Hasto gimana Pak? Apakah Kulon Progo juga punya perda mengenai pembatasan toko modern ini sama? Iya, pembatasan toko modern seperti yang saya sampaikan di tadi itu ya. Tadi tahun 2012 sudah kita bikin dengan tidak boleh berjarak 1 kilo dari pasar tradisional kalau untuk toko modern berjejaring. Sedangkan kalau ada pasar modern, alhamdulillah di Kulon Progo belum ada pasar modern, itu berjarak 1,5 kilo. Dan kalau menurut saya kira pasar itu ditata bersih dan memenuhi syarat itu suatu hal yang keniscayaan yang penting sekali. Iya. Dan saya sedih, saya sebagai dokter, saya melihat kotornya pasar itu saya khawatir sekali karena
ada penyakit-penyakit seperti sitomegalovirus, seperti herpes, seperti toksoplasma yang membuat cacat pada bayi. Mohon maaf, saya dokter spesialis kebidanan kandungan, jadi urusan saya hanya perut ke bawah sebetulnya. Untuk hari ini nggak ada yang melahirkan dari Pak ya, nggak dibantu ya. Ya. Kemarin saya wawancara dia lagi habis menolong kelahiran. Ya, Oke. itu kan ngeri sekali. Jadi kemudian ada telur yang baru keluar dari ayamnya, masih ada gelepotan-gelepotan fesesnya ayam itu ditaruh dekatnya roti. Kemudian rotinya langsung dimakan, ya jelas lah sitomegalovirusnya ya masuk ke kita, masuk di kulkas. Kemudian di sini ada telur yang masih ada fesesnya ayam, tidak dicuci dulu, sampainya ada agar-agar gitu. Itu Di pasar kan terjadi seperti itu. Jadi kalau menurut saya modern itu diterjemahkan dalam hal profesional untuk menjaga kesehatan, untuk menjaga kerapian dan seterusnya seperti itu. Dan sampai ke sana nanti. Iya, mestinya itu. Pak Hasto akan lihat sampai sana. Iya, core-nya di sana. Kemudian ada juga masih jual teres untuk pewarna gitu makanan, padahal harusnya pewarna makanan tuh enggak boleh pakai kesumba itu karena itu bisa membuat kanker dari kandung kemih dan itu susah dicerna di lever. Wah, ini kalau Bupati dokter kayak gini nih ya yang diperhatikan fokusnya ya. Substansinya itu kan harus dilihat begitu ya. Jangan hanya show of words kan. Bupati itu kan sering terjebak ya. Saya bupati mohon maaf ya. Saya sebetulnya hari ini saya bukan Bupati Kulon Progo. Saya hari ini adalah hanya bupati terpilih yang belum dilantik gitu ya. Oh gitu. Dari supaya tidak sesat nanti. Baik. Oke. Saya mau nanya lagi Pak, apalagi bentuk keberpihakan Pemda di Kulon Progo ini untuk perekonomian ekonomi rakyat kecil. Ya, kita itu sedang kedaulatan ekonomi rakyat nih sekarang. Ya, sekali lagi kembali ke substansinya. Pasar itu ditata seperti apapun kalau isinya itu adalah produk asing, menurut saya tidak begitu ada makna yang terlalu besar untuk perekonomian daerah. Berarti pada sektor UKM, UMKM gimana? Apa yang dilakukan Pak? Apa yang dijalankan? Makanya kan kita bikin pasar percontohan ya. Pasar percontohan ini definisinya apabila yang dijual di situ sebetulnya ya idealnya 100% adalah produk lokal. Dan ini dari kementerian, dari Kementerian Perdagangan. Nah, kami itu membuat satu pasar percontohan. Itu kami tertatih-tatih bagaimana supaya ini produknya produk lokal. Kita kan kalau tadi Trisakti ya Prof Agus menyampaikan kami memang sangat ya Trisakti banget lah harusnya. Dari karena apa? Ya tadi air minum ya minum air sendiri lah, madep-mantep ngombe banyune dhewe, madep-mantep nganggo klambine dhewe, madep-mantep mangan pangane dhewe ya. Nek jagong ya ngejak bojone dhewe lah kira-kira. Maksudnya ke sana tuh Pak. Nah, satu lagi ya. Sehingga beras ya, saya MOU dengan Bulog ini untuk membela pasar tradisional tuh. Bulog kalau datang ke Kulon Progo jangan bawa beras. Kami ini di Kulon Progo punya 125.000 ton per tahun menghasilkan gabah. Jadi mari kita latih gabungan kelompok tani itu untuk bikin beras, hilirisasi produk, terus kita pasarkan di pasar sendiri. Sehingga PNS di Kulon Progo itu saya wajibkan satu PNS dari 8.000 PNS membeli 10 kg beras per bulan. Beli dari rakyatnya sendiri gitu ya. Oke, jadi laku berasnya Kulon Progo ya. Bela beli produk sendiri dong. Kemudian Bulog jangan bawa beras. Jadi Raskin di Kulon Progo dulu dari Vietnam, dari India. Satolak jangan pakai dari India, dari Vietnam. Tapi perjuangannya berat, butuh 2 tahun. Kita untuk MOU dengan Bulog akhirnya tahun 2013 akhir Bulog mau tanda tangan MOU dengan Kulon Progo. Ya sudah, kalau ke Kulon Progo membawa uang 4,5 miliar, uangnya dikasihkan gabungan kelompok tani, terus kelompok tani yang memberi beras Raskin itu. Dan Raskinnya kita ganti namanya bukan Raskin tapi namanya Rasda, beras daerah. Daerah gitu kan. Bapak senang banget ganti-ganti nama. Pak, nanti dilanjut lagi, kita harus break dulu. Habis ini ada kesempatan untuk mendengarkan penjelasan dari Bupati Kudus, juga Pak Rukma Ketua DPRD, dan ada kesempatan tanya jawab ya. Radio Idola. We've got the spirit. Memandu dan membantu. We've got the spirit.